Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pembelajaran biologi. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya masih tentang pewarisan sifat. Pada pembahasan pewarisan sifat bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, simak baik-baik. Kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa disebut penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, ini perbandingan dasarnya, perbandingan di hibridnya itu kan 9:3:3:1. Ini agak menyimpang dari situ. Walaupun ada yang sama, tapi cara menerjemahkannya itu berbeda. Jumlahnya tetap 16, tapi perbandingannya dasarnya itu ini, tapi perbandingannya akan berbeda. Ada 5 penyimpangan semu hukum Mendel. Saya singkat dengan singkatan untuk mempermudah menghafalnya nih. Akri-komplen, epi-ngompol. Ini boleh kalian ganti juga nggak apa-apa. A-nya apa? Nah, lihat di sini. A-nya atavisme, Tri-nya kriptomeri, komplennya komplementer, epi-nya epistasis hipostasis, polnya polimeri. Hafal ini 5 dulu nih ya. Karena nanti bisa ditanyakan, pasti ditanyakan atavisme perbandingannya berapa, kriptomeri perbandingannya berapa. Nah, dengan cara ini saya akan memberikan cara mudah untuk menghafalkan perbandingannya. Nah, ini perbandingannya. Atavisme perbandingannya masih sama dengan dasarnya 9331, tapi nanti di contoh soal itu bercaranya yang berbeda. 9331 berbeda dengan yang di hibrid biasa kemarin. Kriptomeri perbandingannya 934. Ini masih dari 9331. Caranya lihat atavisme, kriptomeri, komplementer, epistasis, hipostasis, dan polimeri. Saya garis nih, garis di tengah. Yang 3 di atas, biar gampang ingetin ya perbandingannya nih. Yang 3 di atas tambahin belakangnya. Yang 2 di bawah tambahin depannya. Nah, coba lihat. Atavisme 9331 masih tetap gampang. Berarti atavisme masih utuh nih perbandingannya. Kriptomeri. Nah, lihat ujungnya. 9 banding 3. Nah, ujungnya tambahin 3 tambah 1, 4. Berarti 9, 3, 4. Komplementer. 3 tambah 4, 7. 9 banding 7. Nah, yang 3 ini tambahin belakangnya. 9331, 934, 9 banding 7. Kemudian yang keempat, epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis perbandingannya. Nah, ini depan yang ditambahin. Depannya itu mana? Ini 9 tambah 3, 12. 12 banding 3 banding 1. Ini 9 tambah 3, 12 banding 3 banding 1. Polimeri depannya tambahin. 12 tambah 3, 15. 15 banding 1. Jadi yang 3 tambahkan belakangnya, yang bawah tambahin depannya. Ini cara mudah yang untuk menghafalkan atau untuk mengingat perbandingannya, sehingga kamu tidak perlu ngapalin satu-satu. Kalau ngapalin satu-satu biasanya ketukar-tukar. Nah, hafalin caranya seperti ini sehingga akan gampang mengingatnya. Coba lihat. Akri, komplen, epi-ngompol. Kita ulang ya. Atavisme, kriptomeri, komplementer, epistasis, dan polimeri. Jadi kamu cukup ngapalin ininya dong nih. Nah, untuk ngapalin untuk mengingat perbandingannya, ingat yang tadi. Yang 3 tambahin belakangnya, yang 2 tambahin depannya. Atavisme 9331, kriptomeri 934, komplementer 97, epistasis 1231, polimeri 15 banding 1. Oke, yang pertama atavisme. Kita bahas satu-satu ya. Atavisme merupakan interaksi dari beberapa gen. Contohnya bentuk pial atau jengger ayam. Kalian lihat gambar di samping ada beberapa jenis pial atau jengger ayam. Yang pertama ros atau gerigi. Yang kedua pi atau biji. Ini ros, ini pi, biji. Walnut atau sumpel, nah ini yang walnut. Bilah atau single, ini yang bilah. Nah, menentukan ros, pi, walnut, bilah itu kita lihat genotipnya. Cukup ingat yang ros sama P doang. Kata kuncinya ada di huruf R sama P. Ingat caranya nih, huruf R sama P. Kalau R-nya besar, mau satu atau dua-duanya besar atau salah satunya, yang penting R-nya besar, P-nya kecil, berarti fenotipnya adalah ros. Jadi kalau genotipnya R-nya besar, P-nya kecil, fenotipnya ros. Jika R-nya kecil, P-nya besar, mau satu atau dua-duanya, kalau R-nya kecil berarti PA.
Walnut jika R sama P-nya besar, mau satu atau dua-duanya, atau salah satunya. Pokoknya kalau ada R-nya besar, P-nya besar, berarti walnut. Bila kalau dua-duanya kecil, R-nya kecil, P-nya kecil. Nah, ini cara bacanya ini harus dipahami. Karena berbeda dengan yang tadi. Kalau yang di hibrid biasa, ini dua huruf ini mencerminkan dua, misalkan bulat kuning, B-nya bulat, K-nya kuning. Kalau ini dua huruf tapi mencerminkan satu fenotip. Rose, P, walnut, bila. Nah, itu tadi kalau R-nya besar, rose. Kalau P-nya yang besar, P. Kalau dua-duanya besar, walnut. Kalau dua-duanya kecil, bila. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, ayam berpial rose, R besar, P kecil disedangkan dengan berpial pi, R kecil, P besar, menghasilkan F1 semuanya berpial walnut. Kenapa walnut? Karena R-nya besar sama ada P-nya besar. Bila F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan rasio fenotip F2-nya. Ini tentunya caranya sama dengan di hibrid biasa kemarin. Nih genotipnya, nih gametnya itu ambil R besar, P kecil, P besar. Digabung yang hurufnya sama disatuin, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Karena ada R besar sama P besar berarti keturunan pertama walnut. Jika F1 disilangkan sesamanya, bagaimana rasio fenotip F2-nya? Ini F1-nya nih disilangkan, P2-nya itu. R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan sesamanya. Ini gametnya ada 4. Tinggal masukin kotak. Ini ke sini. Kan sama dengan kemarin. Cuman bedanya cara membacanya. Coba lihat, saya udah pisahkan warnanya. Selama ada R besar sama P besar, itu walnut. Nih caranya, jadi ini ke bawah kalau mau kotak nih, lihat R besar, P besar. Mau apapun pasangannya di samping, itu udah pasti dia walnut. Kenapa? Karena ada R besar, P besar. Seturun ke bawah. Ini walnut. Ini juga sama, R besar, P besar. Ke samping udah pasti walnut. Kenapa? Karena di sini ada R besar, P besar. Mau pasangannya di sini apa? Karena R besar, P besar, maka di sini walnut. Nah, ini yang di tengah yang mungkin berbeda. R besar, ini R besar. P-nya kecil, karena R-nya besar, P-nya kecil, rose. Ini R besar, P besar, walnut. Ini R-nya besar, P-nya kecil, rose. Ini juga sama. Nah, ini kenapa P? Karena R-nya kecil, P-nya besar, PA. G. Ini sama, ini sama. Nah, ini kenapa bila? Karena R-nya kecil, P-nya kecil. Jadi kalau dihitung perbandingannya, walnut ada 9, rose ada 3, P ada 3, bila ada 1. Jadi perbandingan fenotip F2-nya, walnut banding rose banding P banding bila, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Perbandingannya sama, tapi cara membacanya yang berbeda, harus paham. Karena induknya F2-nya sama, kita bisa menggunakan diagram garpu. Karena induk F2-nya sama, kita bisa menggunakan diagram garpu. Nih genotipnya R besar kecil, P besar P kecil, nih sama, gametnya sama, berarti bisa menggunakan diagram garpu. R besar tulis di sini, R kecil tulis di sini, P besar tulis di sini, P kecil, P besar, P kecil. Yang dominan kasih nilai 3, resesif kasih nilai 1. Cara bacanya yang berbeda. Selama ada R besar, P besar, dia walnut. 3 kali 3, 9. R-nya besar, P-nya kecil, rose. 3 kali 1, 3. R-nya kecil, P-nya besar, P. P ya, 3. R kecil, P kecil, 1. 1 kali 1, 1. Jadi 9, 3, 3, 1. Contoh yang kedua. Ayam berpial walnut disilangkan dengan ayam berpial rose. Bagaimana perbandingan keturunannya? Ini walnut disilangkan dengan rose. Walnutnya ini. Lihat di soal. Rose-nya ini. Nah, ini lihat dulu gametnya ya. Jumlah anaknya itu tergantung gametnya. Ini beda, 2 pangkat 2, 4. Berarti ini gametnya 4. Ini beda, ini sama. Yang beda cuma 1, 2 pangkat 1, 2. Harus hati-hati, gametnya itu beda. Nah, ini masukin ke sini. Anaknya berarti 8 nih. Masukin ke sini, ini masukin ke sini. Selama ada R besar, P besar, dia walnut. Ini walnut. Kenapa rose? Karena P-nya kecil. Rose karena P-nya kecil. Ini walnut karena dua-duanya besar. Rose karena P-nya kecil. PA karena R-nya kecil, P-nya besar. Bila. Jadi kalau dihitung, walnut banding rose banding P banding bila, 3 banding 3 banding 1 banding 1. Caranya sama dengan yang kemarin. Jadi semua caranya itu asal kita bisa bikin gamet, kalian bisa mengerjakan. Tapi cara membacanya yang berbeda.
Kita lanjut, yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri yaitu gen dominan seolah-olah bersembunyi jika berada bersama dengan faktor dominan lainnya dan akan tampak bila berdiri sendiri. Contoh kriptomeri. Penyilangan bunga Linaria marokana berwarna merah dengan warna putih. Warna bunga disebabkan adanya zat antosianin. Ini cara membacanya nih, harus hati-hati. Dia berwarna, itu bunga, karena ada zat antosianin. Bila dalam keadaan pH asam, warnanya akan berwarna merah. Bila pH basa, akan berwarna ungu. Saya ulang. Kalau asam, warnanya merah. Kalau basa, warnanya ungu. Bila tidak ada antosianin, baik dalam keadaan asam ataupun basa, akan berwarna putih. Berarti kata kuncinya antosianin nih. Kalau nggak ada zat yang menyebabkan adanya warna nih, mau dia asam atau basa, warnanya tetap putih. Nah, perhatikan nih. Ini genotipnya A besar itu ada antosianin, A kecil tidak ada antosianin. B besarnya basa, B kecilnya asam. Ingat, B besar dari mulai basa dulu ya. Jadi kalau ada A besar dengan B besar, ada antosianin dalam keadaan basa. Ini dalam keadaan basa warnanya ungu. Berarti kalau ada A besar sama B besar ungu. Ada antosianin, tapi dalam keadaan asam atau B-nya kecil. A-nya sih besar, B-nya kecil. Berarti warnanya merah. Tidak ada antosianin, mau B-nya besar atau B-nya kecil. Kalau A-nya kecil berarti dia putih. Gitu. Itu cara membacanya. Contoh soal. Tadi soalnya yang tadi ya. Nah ini, merah disilangkan dengan putih. Kata kuncinya yang di atas nih. Ini sama dengan yang tadi, gametnya ini P2-nya itu gametnya ada 4, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil, masukin ke sini, yang ini masukin ke sini, kemudian diterjemahkan. Cara menerjemahkannya yang berbeda. Kamu ingat, yang ini, selama ada A besar pasti berwarna, karena ada antosianin. Warnanya ungu atau merah, tergantung ke dalam keadaannya, basa atau asam. Dalam keadaan basa dia akan berwarna merah ungu. Nih. Jadi kalau ada A besar, B besar, warnanya ungu. Kalau B-nya kecil, warnanya merah. Nah ini, A besar, B besar, ke bawah udah pasti ungu. Sampingnya apa aja udah pasti ungu, karena depan atasnya A besar, B besar. Ini juga sama, A besar, B besar. Ke samping pasti ungu, karena ada A besar sama B besar. Nah ini, kenapa merah? Karena B-nya kecil. Ada antosianin dalam keadaan asam. Ada antosianin dalam keadaan asam. Warnanya merah. Ini warnanya merah. Ini kenapa putih? Karena tidak ada antosianin. Mau dalam keadaan basa ataupun ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Merah disilangkan dengan putih. Genotipnya ini ya. Nah, ini sama dengan yang tadi caranya. Ini F2-nya disilangkan sesamanya. Nih gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, A kecil, B kecil. Ini kemudian ditaruh di sini. Yang ini simpan di sini. Caranya sama, selama ada A besar, B besar, warnanya ungu. Pakai ini caranya, ingat. Kalau ada A besar sama B besar, warnanya ungu. Ada A besar, B-nya kecil, warnanya merah. Ini kenapa ungu? Karena B-nya besar. A-nya besar, B-nya besar. Berarti ini ke samping ungu, karena ada A besar, B besar. Ini A besar, B besar, berarti ke bawah ungu, karena ada A besar, B besar. Ini kenapa merah? Karena B-nya kecil. B-nya kecil, B-nya kecil. Ini kenapa putih? Karena A-nya kecil, B-nya besar. Jadi kalau A-nya kecil, tidak ada antosianin. Tidak ada yang menyebabkan warna. Mau dalam keadaan basa atau asam, warnanya tetap putih. Sehingga rasio fenotipnya, ungu banding merah banding putih, 9 banding 3 banding 4. Nih, 9 yang ungu, 3 yang merah, 4 yang putih. Kalau mau pakai diagram Garpu juga sama. A-nya taruh di sini, A kecil taruh di sini. B besar taruh di sini, B kecil taruh di sini. B besar, B kecil. Yang dominan kasih nilai 3, yang resesif kasih nilai 1. Selama ada A besar, B besar, warnanya ungu. A-nya besar, B-nya kecil, merah. A-nya kecil, B-nya besar, putih. A kecil, B kecil, putih. 9, 3, 3 tambah 1, 4. Jadi 9, 3 banding 9 banding 3 banding 4.
Contoh 2, pada peristiwa kereta Mary, bunga linaria marokana berwarna ungu. Ini contoh yang kedua ya, biar kita aplikasikan yang berbeda dengan yang tadi. A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan yang berwarna putih. A kecil A kecil, B besar B kecil. Bagaimana perbandingan keturunannya? Ungu banding putih. Genotipnya A besar A kecil, B besar B kecil. A kecil A kecil, B besar B kecil. Ingat, ini tidak diminta F2-nya. Jadi ini langsung perbandingan keturunannya. Gametnya yang ini ada 4, yang ini ada 2. Berarti kalian langsung nih. Ini Mas ada 4, ini ada 2. Tinggal lihat hurufnya. Selama ada A besar B besar, maka warnanya ungu. Ada A besar B besar, warnanya ungu. Ini merah karena B-nya kecil. Ini kenapa putih? Karena A-nya kecil, A-nya kecil, A-nya kecil, A-nya kecil. Berarti perbandingannya ungu ada 3, merah ada 1, putih ada 4. 3 banding 1 banding 4. Lanjut ke yang ketiga tentang komplementer. Penyimpangan semu Mendel yang ketiga, komplementer. Komplementer yaitu gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Nilai salah satu gen tidak ada, maka kemunculan sifat tidak sempurna. Nah ini cara membacanya nih. Contoh penyelangan jagung yang berwarna kulit yang memiliki kulit berwarna dengan kulit yang tidak berwarna atau putih. C besar itu gen penumbuh pigmen atau warna. R besar enzim penumbuh pigmen. Jadi ada gen penumbuh pigmen, ada enzim penumbuh pigmen. C kecil gen bukan penumbuh pigmen. R kecil tidak memiliki enzim penumbuh pigmen. Jadi kata kuncinya ada gen, ada enzim ya. Kalau C besar itu mengandung gen penumbuh warna, R besar mengandung enzim penumbuh warna. Artinya warna ini akan muncul apabila ada C besar sama R besar. Ada gennya ada, enzimnya ada. Kalau gennya doang nggak ada enzimnya, dia nggak berwarna. Kalau gennya nggak ada, enzimnya doang yang ada juga tidak berwarna. Jadi dia akan berwarna kalau gennya ada, enzimnya juga ada. Berarti dia hanya akan berwarna jika ada C besar sama R besar. Nah, lihat. Berwarna, tidak berwarna. Nah, ini P2-nya C besar C kecil, R besar R kecil, C besar C kecil, R besar R kecil. Ini kalau mau pakai kotak juga sama, saya langsung pakai diagram garpu. Ini C besar, R besar, R kecil, C kecil, R besar, R kecil. Yang dominan kasih nilai 3, resesif kasih nilai 1. Selama ada C besar, R besar, dia berwarna. Kenapa ini tidak berwarna? Karena R-nya kecil, berarti tidak mengandung enzim. Ini kenapa tidak berwarna? Karena C-nya kecil, nggak ada gennya, walaupun ada enzimnya. Nah, ini udah nggak ada gen, nggak ada enzim, tidak berwarna. Sehingga diketahui yang berwarna ada berapa? 9, yang tidak berwarna ada 7. Jadi untuk komplementer perbandingannya 9 banding 7. Nomor 4, epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis yaitu interaksi antara gen dominan yang mengalahkan gen dominan lainnya. Epistasis yang menutupi, hipostasis yang ditutupi. Ingat kata kuncinya ini. Ada gen dominan yang menutupi gen dominan lainnya, sama-sama dominan, tapi yang satu menutupi yang lainnya. Yang menutupi disebut epistasis, yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh epistasis dan hipostasis. Gandum berkulit hitam disilangkan dengan gandum berkulit kuning. Hitam dominan terhadap putih, kuning dominan terhadap putih. Ini dominannya terhadap putih karena dua-duanya dominan ya. Hitam epistasis dan kuning hipostasis. Artinya hitam menutupi yang kuning. Selama ada H besar maka kuning nggak muncul. Itu aja cara bacanya. Selama ada H besar maka kuning nggak muncul. Nah, ini F1-nya H besar H kecil, K besar K kecil. Kenapa hitam? Padahal dua-duanya dominan nih. H besar K besar. Kenapa hitam? Karena hitam menutupi yang kuning. Ini F1 disilangan sesamanya, ini gametnya. F2-nya, boleh pakai kotak, boleh pakai yang ini. H besar, tulis di sini H kecil, K besar K kecil, K besar K kecil. Yang dominan kasih nilai 3, resesif kasih nilai 1. Selama ada H besar sama K besar, warnanya hitam. Kenapa? Karena H besar menutupi K besar. Maaf. Selama ada H besar, warnanya hitam. Ini kenapa hitam? Karena H-nya besar. Nah, ini baru dia akan muncul kuning kalau H-nya kecil. K besar kuning. Jadi kuning itu muncul jika H-nya kecil. Kalau H-nya masih besar, dia akan ketutupi. Karena hitam epistasis, kuning hipostasis. Ini H kecil, K kecil, warnanya putih. Jadi hitam banding kuning banding putih, 12 banding 3 banding
1. Ini genotipnya seperti apa? Asal kamu bisa bikin gamet, cara bacanya seperti ini selama ada besar hitam, maka bisa mengerjakannya. Yang kelima, polimeri. Polimeri yaitu persilangan heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari satu organisme. Contoh persilangan dua varietas gandum berbiji merah dan berbiji putih. Kalau ini kamu lihat tergantung M-nya. Sebenarnya ini M1, M1, M2, M2. Ini M doang semua merah. M1, M1, M2, M2. Angka 1 sama 2-nya ini yang berbeda. Ini gametnya M1 ambil 1, M2 ambil 1. Jadi digabung. Jadi M1, M1. Ini yang hurufnya yang angkanya sama digabungin. M2, M2. Merah muda. Kenapa merah muda? Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Lihat. Jadi selama ada M besar, dia warna merah. Cuman tergantung jumlah M-nya. Semakin banyak M, dia akan semakin merah. Kalau M-nya 4, merah sekali, merah muda. Nah, kalau M-nya 1, merahnya agak terang. Kalau nggak ada M, kalau ada M besar berarti, kalau M-nya kecil semua berarti dia putih. Nah, lihat. M1, M1, M2, M2, M1, M1 ini kecil, silangkan F1-nya. F2-nya sama nih. M1 M besar 1, M kecil 1. Ini caranya sama ya. Jadi sama dengan A besar B kecil, A kecil sama dengan B besar B kecil nih sebenarnya. Jadi kamu ingat ke situ aja, cuman karena hurufnya sama jadi agak membingungkan. Genotipnya juga sama. Nih satu-satu ini ada 4, ini ada 4. Ini masukin ke sini, masukin ke sini. Kamu lihat semakin banyak M berarti semakin ini semuanya merah, merah, merah. Penampakannya merah cuman ini nih yang mengandung faktor M berwarna merah dengan warna merah yang berbeda-beda tergantung banyaknya M. Yang tidak mengandung faktor M besar berwarna putih. Jadi semakin banyak M-nya itu semakin merah. Sehingga rasio fenotipnya merah banding putih itu 15 banding 1. Oke, selanjutnya soal kuis pewarisan sifat bagian yang kedua. Kamu kerjakan di kertas sama seperti yang sebelumnya. Kemudian upload di e-learning KI 4 ya. Saya taruhnya di maaf, di e-learning KI 3 ya, maaf nih, bukan KI 4. Di e-learning KI 3 kemudian kalian upload, tulisannya harus jelas ya, yang bisa dipahami dan bisa dimengerti. Soalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Apabila ada yang tidak dimengerti, masih ragu, kurang paham, terutama mungkin yang polimeri, kalian bisa chat via WA ya. Takutnya saya nggak standby di e-learning, kalian bisa WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.